Ya, teman-teman dari Hati Yudi Kemal, kita kembali lagi di Dari Hati UCAM, hati-hati bicara dengan hati. Masih bersama seorang chef dari MasterChef Season 2, Chef Ken, yang katanya ngakunya mencangkok beberapa bagian rambutnya yang dari atas ke janggut. Jadi janggut ya, bisa aja sejenis makhluk-makhluk yang hidup di botol gitu, Chef. Gitu nah, ya. saya mau ngomong jin botol nggak enak kan? Hijau pula lagi. Nggak cukup lagi. Wah, botolnya harus berapa gede tuh? Exactly. Kita balik lagi ya di obrolan kita sebelumnya. Tadi saya bilang bahwa ada banyak pergolakan yang sebenarnya Chef Ken antara maju enggak. Oke, baru sekarang kerasa bahwa emang bless-nya Tuhan tuh nggak pernah salah ya. Mungkin akhirnya di sini nih gitu. Tapi seperti apa akhirnya benar-benar oke, saya putuskan gitu. Apakah karena berpikir settlement-nya Chef Ken saat itu yang tidak sebagus sekarang, kita tahu lah ya gitu. Atau apa gitu, Chef? Sebenarnya gini, pertimbangan itu juga berdasarkan dari pengalaman ya. Kalau kerja model saya dulu, memang di bidang hospitality industry ya, di restoran maupun di hotel lah sama aja. Itu masuk pagi, pulang pagi. Oke. Ya, pulang subuh itu udah biasa gitu loh. Oke. Nah, sempat di satu titik saya mengalami titik kejenuhan. Dan itu pulang itu selalu stres capeknya bukan main ya kan. Dan itu akhirnya si Rosie ya waktu itu masih tunangan saya. Itu udahlah kamu gitu coba cari jalan lain, dia bilang. Pekerjaan lain. Mungkin lebih passionate ya. Betul, tapi saya bilang mau apa ya kan. Kalau saya cinta masak ya kan. Cuman kalau saya mau start di situ, it's way too late for me. Ya kan? Kenapa? Merasa sudah terlalu dewasa kah, matang kah gitu? Nggak apa-apa ngomong-ngomong tua, nggak apa-apa kok. Chef, ya padahal tadi tuh saya tuh pengennya tuh yang smooth gitu. Ternyata nggak apa-apa juga, saya bilang tuh ya udah, apakah sudah merasa terlalu tua gitu untuk memulai? Bener. Okay. Jadi waktu itu saya di awal usia 30 tahun. Ya kan, saya udah mulai mikir gimana kalau saya mulai masak apa gitu. Terus ya tapi kalau dilihat dari umur, it's impossible. Ya bukan berarti impossible ya, bisa. Tapi lebih ke ini, lebih terlambat ya, karena yang lain-lainnya start mereka belasan tahun gitu. Kalau saya mulai dari situ, itu kembali lagi, ini saya mau menikah, ya kan. Duitnya kemana nanti, ya kan? Nyari di mana? Nodong kiri, nodong kanan, ntar sangka tukang malak lagi. Sekarang udah agak mirip Gitu tukang ya? palak sih sebenarnya, untungnya jadi chef gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau waktu itu nggak mungkin ada yang percaya jadi tukang palak. Oke. Culun namanya. Saya nggak bilang loh, serius itu produser kita, Anda pemirsa teman-teman dari UCAM tuh harus tahu loh. Saya ngakak waktu kita ngobrol di radio saya. Oh my god, oke. Akhirnya itu memutuskan untuk lah, jalan yang tercepat sebenarnya sekarang adalah masuk ke industri TV show. Sebenarnya bukan memutuskan ke sana saya dulu. Oh ya? Yang mendaftarkan saya adalah tunangan saya Rosie. waktu itu. Oke, Mbak Rosie. Alright. Jadi tanpa sepengetahuan saya dia daftarin. Dia daftarin, setelah daftar baru ngomong. Kok ini udah aku daftarin MasterChef Indonesia 2. Hah? Serius? Bilang. Iya, dia bilang. Oke. Ya kalau memang dipanggil ya udah puji Tuhan. Kalau enggak ya nothing tulus kan. Ternyata selang waktu 1 bulan nggak ada kabar gitu. Terus coba ngomongkan sama si Rosie. Ini kira-kira dipanggil nggak sih? Iya. Sudahlah, biarin. Ya nggak lama setelah itu ternyata ditelepon. Kita dari MasterChef Indonesia mau pakai Bapak untuk audisi. Serius? Iya, oke. Waktu itu di Gedung Juang 45. Disuruh bikin masakan. Ingat masakan pertama apa yang dibikin untuk audisi? Saya bikinnya chicken meatloaf, tapi orang mungkin lebih kenalnya ayam kodok. Ayam kodok? Iya, jadi
Ayamnya itu Nggak di ini ya, nggak di mix dengan kodok oh goreng enggak, atau something enggak, ya? enggak. Oke, Jadi oke. ayamnya bisa lompat-lompat kayak kodok gitu. Permisi. Waduh, Bapak. Serem, Pak, kayaknya jurinya ya. Enggak. Jadi ayamnya itu isi dan tulangnya dikeluarin semua, Oke. tinggal kulitnya aja. Alright. Jadi kayak baju Ya, gitu. heeh. Terus setelah diolah, dicampur dengan breadcrumb, semuanya dimasukin lagi. Nah, akhirnya jadi itulah itu posisi ayamnya menyerupai kodok. Jadi Itu sudah menyerupai kodok atau emang udah bertransformasi menjadi kodok beneran ya? Karena kan itu nunggunya dari pagi sampai malam katanya, sampai dingin kayaknya kalau sore. ya. Jadi emang sebenarnya kalau kadar konten freshnya sudah nggak fresh kayak pas pada saat sudah Betul. baru masak gitu ya. Betul. Hot from the oven tuh gimana tuh chef ya, perasaannya? itu pressure-nya di situ juga kan. Oke. Waktu saya prepare itu, saya tengah-tengah masak saya mikir, tek, ini, waduh, ini kalau saya dengan saus yang ini, ya kan makanan kayak gini, ini pasti panggilnya nggak langsung oke kan kamu maju sekarang enggak kan. Jadi harus nunggu lagi. Saya mikir lagi, aduh ini gimana? Jangan-jangan kayak Indonesian Idol kan, nunggunya udah lama gitu. Untungnya agak beda nih ya, tapi agak beda masakan. karena agak sedikit nih Agak orangnya sedikit, yang dipanggil. oke. Dan akhirnya saya pakai akal-akalan lah. Yes. Saya dari rumah bawa termos isinya air panas. Kang Akal emang ya, ada aja gitu. Oke, air panasnya buat? Jadi air panas itu nanti buat ngangetin sausnya. Alright. Jadi kalau sausnya itu dipanasin di api, dia pasti ngumpal. Ya, Ditambah oke. kental lagi. Tapi kalau Oke. ditaruh di atas air panas, itu dia akan lebih encer dan dia hangat lah. It's a strategy. Itu yang dipakai akhirnya pada saat juga berjuang di MasterChef ya Iya, dong? betul. Ya kan? Oke, Chef. Kita lanjutin lagi nih obrolannya luar biasa, menyenangkan. Memang udah banyak akal sih ya, emang kelihatan Gitu. loh di tayangan-tayangan kalau misalnya Anda ngikutin season 2 ya. Banyak banget gitu. Tapi pressure-nya pun sudah teruji dari awal. Ya akal Dan itu- banyak, dimarahin juga banyak jadinya. Tapi Akalnya backfire tuh namanya. no way man, I mean sudah ada di 3 besar loh, itu kan luar biasa juga. Iya, Coba kita akan kupas lagi, seperti apa sih cerita-cerita Chef Ken yang lain belum kita buka loh. Saya punya black file-nya Chef Aduh Ken. mati. Jangan kemana-mana, tetap di Dari Hati, Yudi Kemal, hati-hati bicara dengan hati.